Apa ya? Jangan untuk sharing ya. Sakaria 2 ayat yang ke-7 deh. 7 atau 8 ini? Sebentar. Ya, 8. Mari kita sama-sama baca ya. Sakaria pasal 2 ayat yang ke-8. 2, 3. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ya, saya terkesan dengan satu kalimat ya di bagian terakhir dikatakan, sebab siapa yang menjamah kamu, ya, kata siapa itu tidak ditunjuk perorangan, tetapi siapapun ya, siapapun berarti jumlahnya itu banyak ya, bukan orang-orang tertentu, tapi siapapun yang menjamah ya, kamu berarti menjamah biji mata Allah ini, maka dia akan ya mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas setiap orang-orangnya yang hendak mencelakai biji matanya. Nah saudara, kita ini adalah biji matanya Tuhan ya. Dalam Yesaya 43 di sana dikatakan bahwa engkau ini berharga dan engkau mulia ya. Bahwa kita ini ditunjuk atau kita ini dikatakan dalam kitab Sakaria ini dia mendapatkan penglihatan bahwa bangsa Israel dan juga kita sebagai Israel rohani itu dikatakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Kenapa kok Tuhan sampai berkata demikian saudara? Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Kita sama-sama bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-27. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Kenapa kita dikatakan biji mata Allah? Ya, karena kita diciptakan Tuhan segambar. Jadi kita ini podo, ya, sami kalian Gusti si pembuat hidup kita ya. Sehingga kita dikatakan bahwa kita adalah biji mata Allah. Saudara, betapa luar biasanya, betapa istimewanya saudara dan saya di mata Tuhan ya. Kalau saudara memiliki sepasang mata, pasti saudara akan tidak sia-siakan mata yang Tuhan sudah berikan atas setiap kita ya. Seperti saya kaget waktu periksa kenapa pusing, ternyata saya mata yang sebelah kanan itu minus 3,5. Sementara sebelah kiri itu normal. Dan dokter katakan saya harus pakai kacamata terus. Nah saudara, sampai karena saya sayangnya dengan mata saya ini saudara, saya harus ganti kacamata berkali-kali saudara. Sehingga saya nggak berani ambil kacamata yang mahal saudara. Karena pasti rusak. Karena kalau saya nonton TV atau saya baca, itu kan pasti saya tiduran. Dan pasti ini nggak kuat ya. Semahal apapun kacamata kalau dibuat tidur pasti mengalami masalah ya saudara. Tapi saya berusaha untuk memelihara mata saya ini ya. Sarankan juga untuk makan wortel. Kalau saya ingat saudara, saya beli ada bosen ya saudara, waktu saya kena divonis kanker itu dulu, saya tuh hampir tiap hari ya itu ngejus blender wortel, kemudian jambu merah, tomat dan juga apel, itu tiap hari saudara saya lakukan itu kali-kali. Jadi saya kalau melihat ini 4 jenis makanan ini, buah ini kadang-kadang saya pilih gitu ya saudara. Oh iya ya saudara. Dan saya sekarang sudah tidak mau pakai apa-apa, saya cuma pakai terapi saya ya untuk puasa dan juga berenang. Saudara, itu aja saya ikuti bertahun-tahun sampai saat ini. Nah saudara terkasih, karena kita ini biji mata Allah, maka pasti ya setiap kita punya mata kita pelihara, kita sayang mata kita ya. Kalau kita kelilipan pasti kita berusaha mengeluarkan debu, kena binatang juga ya. Sekecil apapun yang masuk mengganggu mata kita, pasti kita akan berhenti melakukan aktivitas. Mungkin saudara
mengejar waktu saudara dapat berpergian. Tapi kalau mata saudara kena sesuatu yang membuat saudara tidak nyaman dengan mata saudara, pasti saudara akan secara spontan saudara akan berhenti dan menyelidiki ada apa dengan mata kita. Jadi sedemikian sayang dan perhatiannya setiap kita ya. Saudara tidak punya uang pun tidak mungkin saudara akan memberikan mata saudara untuk dijual ya saudara kekasih. Jadi saudara kekasih di sini menunjuk bahwa kenapa kok Tuhan itu sampai sedemikian sayangnya sehingga dikatakan saudara dan saya adalah biji matanya ya. Karena dia menciptakan saudara segambar dengan dia. Bahkan dia ciptakan saudara dan saya itu, saudara kalau saudara perhatikan ya dalam Kejadian pasal 1 itu, Tuhan itu menciptakan saudara dan saya sebagai manusia pada hari yang ke-6. Ya. Tuhan sudah menciptakan hari pertama, terang dan gelap, langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang dan seterusnya sampai yang terakhir barulah kita diciptakan Allah. Tujuannya apa ya saudara? Di sini saya bisa melihat bahwa Allah itu sangat benar-benar mengasihi saudara dan saya. Dia berikan, dia sediakan semuanya terlebih dahulu. Barulah diciptakan saudara dan saya. Barulah ada manusia. Sehingga waktu manusia itu ada, ya, semuanya sudah disediakan ya. Seperti saya selalu bilang sama anak saya, nek iso, nek kamu menikah kamu mapan sih, supaya nanti anak orang yang kamu ajak menikah itu, dia bisa merasakan ya nikmatnya atau nyamannya hidup bersama dengan kamu. Jadi ada rasa tanggung jawab kalau toh bisa ya saudara. Dan kita juga belajar daripada Tuhan ya. Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-28 Kejadian 1, Allah memberkati mereka. Jadi Allah ciptakan kita sepadan dengan dia. Allah katakan bahwa kita ini seperti biji matanya, berarti dia akan selalu menyatakan perlindungannya, pertolongan, pemeliharanya. Dikatakan Allah memberkati ya. Jadi Allah nggak biarkan kita. Allah memberkati kita. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita punya kuasa atas segala ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi ciptaan Allah yang paling mulia adalah saudara dan saya. Sehebat sebagus apapun binatang, Tuhan tidak katakan bahwa makhluk itu adalah biji mata Allah. Tetapi biji mata Allah dikhususkan buat setiap kita manusia yang segambar, ya, yang diciptakan atau supaya kita hidup diberikan nafas hidupnya, saudara, sehingga kita bisa hidup, punya roh, punya akal, punya hikmat. Itulah kelebihan yang luar biasa yang Tuhan berikan secara istimewa kepada setiap kita. Tetapi acap kali ya saudara, kenyataan yang terjadi. Kita diberkati dengan segala ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi banyak kali ciptaan Tuhan yang lain yang mungkin derajatnya ya secara ilahi lebih rendah ya daripada kita. Tetapi kita justru menyembah ciptaan itu. Ya, tidak sedikit orang mendewakan binatang. Ya, lembu, anjing, apalagi pohon, semua ciptaan-ciptaan yang mungkin itu disediakan untuk kita berkuasa atas mereka. Tetapi kenapa kita yang menjadi biji mata Allah ini saudara, kita justru dikuasai oleh ciptaan yang standarnya tidak lebih tinggi daripada kita. Hanya sebuah batu kita dewakan itu. Ya, hanya seekor binatang kita mengeluh-elukan itu saudara. Saya ingat teman saya, saudara, katanya waktu dia masih kecil itu, di Solo ini kan yang terkenal kan kebunnya ya Pak, kebun putih ya. Itu kan kalau curah apa itu Pak, keluar dong. Dia katakan dia sakit saudara. Jadi ngantri banyak nunggu-nunggu tuh binatang itu, supaya bisa diteploi teleknya. Maaf kata ya saudara. Terus katanya sembuh saudara. Padahal Tuhan katakan kita diberkati dengan segala ciptaan Allah, di mana kita ciptaan Allah yang paling mulia, yang standarnya tinggi. Bahkan Allah sudah mengatakan kepada Zakaria lewat penglihatnya bahwa kita ini adalah biji mata Allah. Tetapi kenapa biji mata Allah justru menyembah kepada ciptaan Allah yang lebih, yang harusnya kita kuasai, tapi mereka akan menguasai kehidupan kita.
Ini menjadi satu pertanyaan besar, saudara. Apakah salah Allah menciptakan kita segambar dengan Dia? Apakah Allah salah mengatakan kepada Zakaria pada saat itu bahwa kita ini adalah biji mata Allah? Ya, berbicara bagaimana sebuah atau sepasang mata sangat diperhatikan, sangat dipedulikan, sangat dibanggakan, sangat begitu istimewanya. Tetapi saudara, kita sering lupa dengan masalah-masalah yang ada, yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, ya. Khususnya ya, di tahun ini ya, kita diizinkan Tuhan mengalami pandemi ya, COVID-19 ini, saudara. Bukan saja masalah ekonomi ya yang terpuruk, tetapi kesehatan banyak sekali yang juga mulai terpuruk. Bahkan kerohanian ya, karena banyak orang takut beribadah, saudara. Saya juga heran kenapa kalau pergi ke mall, ke pasar nggak takut, saudara, kalau beribadah takut. Itu suatu pertanyaan, saudara. Satu tantangan buat setiap kita untuk kita dimengertikan lewat firman Allah pada pagi hari ini, bahwa kita ini bukan orang sembarangan, bukan ciptaan Allah yang abal-abalan, yang asal-asalan, saudara. Tetapi Allah sungguh menciptakan sangat mulia. Kita adalah biji mata Allah itu sendiri. Diciptakan segambar dengan Dia. Tidak dibiarkan sampai di situ saja, tetapi diberkati dengan segala ciptaan Allah yang lain untuk kita kuasai dan bukan untuk menguasai kita. Sehingga kita boleh berkata bahwa aku ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan melihat tiga hal yang harus kita perhatikan, menjadi koreksi buat saudara dan saya khususnya. Kenapa ya, atau apa yang kita lakukan sebagai biji mata Allah ya, saudara. Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Udah deh. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya, ayat yang pendek ya. 1 Tesalonika 5 deh. Ayat yang ke-18, yang pendek 17 ya. Ya, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita adalah orang-orang yang menjadi biji mata Allah, adalah orang-orang yang harus tahu bersyukur. Bersyukur untuk apa? Seperti saya tadi katakan, yaitu oleh karena berkat-berkat Tuhan, oleh karena kita diciptakan ya, ada dengan segala yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan ya saudara, dikatakan juga bahwa Allah itu tidak akan pernah ya meninggalkan setiap kita. Raja Daud pernah katakan ya saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-17, saudara. Kita mau lihat dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Ya, sama-sama kita baca 2, 3. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah, saudara, Daud juga mengalami satu keadaan di mana dia secara manusia mungkin sulit untuk bersyukur ya. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita sebagai orang yang menjadi biji mata Allah, Allah inginkan kita atau identitas atau ciri khas kita yaitu sebagai orang-orang yang tahu bersyukur. Bersyukur bukan saat aja kita merasa senang, saat kita diberkati ya.
Tetapi di sini diperhadapkan dengan satu keadaan seperti yang dilakukan oleh Daud, diburu dengan tak bersalah ya. Daud ini mengalami satu goncangan secara pribadi, bahkan dia sampai pura-pura gila, saudara, supaya orang-orang Israel, yaitu orang-orang yang menjadi suruhan daripada Raja Saul yang tidak menyukai dia, yang hendak membunuh dia itu, dia sampai melakukan hal-hal semacam itu. Tetapi luar biasanya, saudara, meskipun di dalam keadaan itu, dia tetap berkata kepada Tuhan, ya, peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku di dalam naungan. Jadi orang yang bersyukur, saudara, orang yang terus tetap memuji kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu mau terus dekat kepada Tuhan. Tidak ada bosan-bosannya untuk selalu bertanya kepada Tuhan, untuk selalu curhat kepada Tuhan, ya. Banyak kita curhatnya, senangannya lewat medsos, ya, media sosial, saudara. Saya kadang tuh malas, ya. Saya tuh suka pakai status, tapi saya malas buka-buka status, saudara. Karena kadang isinya itu ngeluh, bersuloh, marah-marah, maki-maki, ya, tuh, saudara. Jadi saya tuh senang buat status, tapi kalau membaca status orang kadang-kadang malas, ya, saudara. Karena kebanyakan rata-rata itu seperti itu, saudara. Itu boleh-boleh aja, ya, saudara. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan, ya. Ya, kalau kita curhat kepada Tuhan, kalau kita menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita, ya, di tengah-tengah permasalahan kita, tetapi kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan, ya, saudara. Tetaplah kita percaya bahwa kalau aku ini biji mata Tuhan, ya, pasti Allah akan memelihara hidupku, pasti Allah akan melindungi aku. Berapa kali Raja Daud hendak dibunuh, bahkan, saudara, di dalam gua waktu dia bersembunyi, dia punya kesempatan untuk membalas kejahatan Raja Saul. Dia nggak lakukan itu karena dia tahu bahwa Raja Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi dia terus melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada persungutan di dalam dirinya. Saudara, lawan daripada bersyukur adalah bersungut-sungut, mengeluh. Saudara akan melihat, ya, saudara, kalau kita jadi orang yang suka mengeluh, ya, jadi orang yang suka bersungut-sungut, saya percaya orang akan melihat kita itu tidak ada respect, ya, males, ya, saudara. Di sini wongku mau bersuloh, di sini wongku mau cuma ngeluh, ya, di sini wongku cuma orang tahu bersyukur. Tetapi kalau kita seperti menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, saya percaya, ya, orang yang akan dekat dengan kita, mungkin dia mengalami hal yang seperti kita, tapi kalau melihat kita, saya terlalu yakin kita akan mengimplementasikan hal yang baik kepada orang sekitar kita, sehingga mereka pun juga mau menjadi orang yang bersyukur. Bangsa Israel yang harusnya, saudara, hanya 11 hari sampai ke tanah Kanaan, dibuat Tuhan mutar-mutar, ya, saudara. Kalau saudara lihat peta tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu, saudara, itu sebetulnya ditempuh hanya dengan 11 hari, saudara. Tetapi kenapa sampai 40 hari? Allah buat mereka mutar-mutar di padang pasir karena hidup mereka penuh dengan persungutan. Mereka banyak mengalami mujizat dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, bayangin 40 tahun tidak ganti baju, tidak dikatakan rusak, ya, tidak ganti alas kaki, ya, dikatakan kasutnya juga tidak rusak. Terus siang Tuhan pelihara mereka, ya, dengan tiang awan supaya tidak kepanasan. Malam Tuhan juga tidak biarkan mereka kedinginan, diberikannya tiang api supaya nyaman, ya. Kita hujan berapa hari ini rasanya dingin terus, ya, saudara. Saya bisa bayangkan di padang pasir mengalami seperti itu, di tanah yang luas gitu. Tetapi Tuhan begitu luar biasanya menjagai, menudungi mereka, melindungi mereka sebagai biji mata Allah sendiri. Tetapi mereka bersungut-sungut sampai mereka, ya, 40 tahun baru sampai ke tanah Kanaan. Itu pun hanya 2 orang saja, ya, yaitu Kaleb dan Yosua. Nabi Musa pun juga hanya diperlihatkan Tuhan waktu dia naik ke Gunung Nebo, waktu tidak mati itu, saudara. Dia tidak izinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan karena selama dia memimpin bangsa Israel, dia sempat marah, tidak taat kepada Tuhan. Ya, sepele sebetulnya, saudara.
Jadi bahaya saudara, tidak ada faedahnya jika kita bersungut-sungut. Tidak ada faedahnya jika kita tidak tahu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Kita diajar pada pagi hari ini, tetaplah kita mengucap syukur. Karena kita harus percaya bahwa saat kita bersyukur kepada Tuhan, Dia yang menjadikan kita biji mata Allah. Dia tidak akan membiarkan kita, ya. Kita buruk oleh segala keadaan kita, tetapi Dia boleh mengangkat kita dan memberikan jawaban atas setiap persoalan kita. Ya saudara, katakan juga kalau saudara dan saya yang kedua, jika kita sebagai biji mata Allah, kenapa dan apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita adalah manusia yang saya katakan tadi berharga di mata Tuhan, ya. Seperti tadi saya katakan juga bahwa mata kita adalah sepasang mata yang sangat kita hargai, dan Tuhan mengidentifikasikan kita seperti biji matanya. Berarti Dia juga sangat menghargai kehidupan kita, ya. Jadi hidup kita ini punya nilai, saudara. Tapi nilai yang kita punya ini, kalau manusia, kita bandingkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Penilaian apa yang dilihat oleh Tuhan yang beda dengan manusia, ya saudara? 1 Samuel 17. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama baca. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. Tadi dapat mana nggak kelihatan lagi. Ya, kita baca 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kita punya nilai, ya. Sebagai biji mata Allah, kita punya nilai, ya, di hadapan Tuhan, ya, di hadapan manusia. Tetapi kalau di hadapan manusia, itu penilaiannya itu sejauh mata memandang, ya. Jadi kita ada banyak orang itu kalau punya kedudukan yang tinggi, baru dia mendapat penilaian yang luar biasa, ya. Dia punya jabatan, dia punya kekayaan yang luar biasa, baru punya nilai lebih. Padahal saudara, berapa banyak ya kita sering dengar, ya, bahwa mereka yang boleh dikatakan, ya, seorang terkenal, ya, seorang yang punya semuanya, tetapi tidak sedikit kita dengar ada banyak mereka yang bunuh diri, ya, tidak puas akan hidup ini, ya, selalu kurang dan kurang, saudara. Nah, orang yang sadar bahwa dirinya adalah biji mata Allah, dia menyadari bahwa dia itu punya nilai, tetapi penilaian yang